Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari dalam doa kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke diri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu bagi kami semua. Sehingga ya Tuhan kami seberapa yang ada boleh lagi mengadakan ibadah pemuda remaja Jemaat Kolom 8 lewat aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini, kiranya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Mungkin ya Tuhan ada teman-teman kami yang sebentar akan join, tolong Engkau lancarkan ya Tuhan segala apa yang mereka perlukan agar bisa dapat join di aplikasi ibadah pada malam hari. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada saat ini kita akan mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Dalam merenungkan segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, mari kita menyanyi sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita salam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mau mengaku akan setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik itu lewat perkataan kami, lewat tindakan kami ya Tuhan, terhadap orang-orang di sekitar kami, terlebih terhadap-Mu ya Tuhan. Tolong Kau suci kuduskan kami ya Tuhan, kiranya kami dapat layak di hadapan-Mu, kami dapat layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami hanyalah manusia ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, tolong ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, dalam peribadatan ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, agar kami dapat fokus dalam membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, lewat firman yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini, ada sesuatu lagi yang dapat menegur kami, dapat mengubah kami, dan juga dapat mengingatkan kami. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayatnya yang ke-11 sampai 18.
Sekali lagi kita akan membaca dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baiklah, perenungan kita pada malam hari ini yang tadi kita telah baca dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Namun pada saat ini saya akan membaca renungan dari Obor Pemuda Gemim. Kita akan merenungkan ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakannya sekali lagi untuk kita. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Dalam renungan Obor diberi judul Menangis. Sobat Obor, saudara-saudara sekalian, pemuda, remaja, dan pembina remaja Jemaat Kolom 8, salah satu hasil penelitian ilmiah tentang air mata mengatakan, seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis, mood seseorang akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin
yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Dengan ini dapat dikatakan bahwa menangis ada positifnya. Karena itu, setiap orang berhak untuk menangis. Tidak peduli gender, usia, atau jabatan sosial. Mengapa? Karena kita masih manusia. Bukankah tangisan adalah reaksi dari perasaan yang alami, sama halnya dengan tertawa? Bahkan pengkhotbah 7 ayat 3 mengatakan, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Dan selanjutnya, lagi pula bukankah segala sesuatu ada waktunya? Dalam pengkhotbah 3 ayat 4 juga mengatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dalam pembacaan kitab di malam hari ini, terlebih khusus ayat 11 dan 12, Maria dikisahkan sebagai perempuan yang datang ke kubur Yesus dan menangis. Alasannya menangis karena ia tidak mendapati mayat Yesus. Kecintaannya kepada Yesus membuat dia sedih karena Yesus mati. Dan setelah mati pun, mayat Yesus tidak ada di tempat di mana ia dibaringkan. Maria diliputi kesedihan yang dalam dan ia memanifestasikan kesedihan itu lewat tangisannya. Tentu saja tidak ada yang salah dengan Maria. Teman-teman, pemuda, remaja, pembina remaja Jemaat Kolom 8, berikanlah waktu pada kesedihan. Jika memang itu yang sedang kita alami, tidak ada yang salah dengan itu. Allah menciptakannya untuk suatu tujuan mulia. Penyangkalan akan kesedihan sesungguhnya malah membuat manusia jatuh ke dalam ketimpangan emosi yang lebih parah. Tetapi dalam tangisan karena duka cita yang terdalam pun, ketahuilah bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak boleh berubah. Artinya, menangis boleh, asal tetap yakin dan berharap pada Tuhan. Pujilah Tuhan untuk setiap kesempatan menangis. Jadi kalau sedang ingin menangis, lakukan saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Allah menghargainya. Amin. Pada saat ini, kita akan memberikan persembahan. Sementara kita menyiapkan, atau mungkin ada yang sudah menyiapkan, mari kita menyanyi lagu Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Pujakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk pada doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini dimohon kesediaan dari Saudara Ovan untuk menuntun kita dalam berdoa syafaat. Dalam persiapan mari kita menyanyi Mampirlah Dengar Doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri,
Jangan jalan terus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, karena melalui kesempatan ini Tuhan berikan kembali kami lagi untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sambil terus mohon tuntunlah kami untuk selalu taat dan setia, bahkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Sambil terus mohon juga kiranya Kau juga terus menyertakan kehidupan kami bersama juga semua teman-teman yang mungkin saat ini belum bergabung. Kemanapun kami pergi dan berada, apapun tugas pekerjaan kami, bukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kami. Sambil terus bermohon, biarlah Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Bahkan juga bagi orang tua kami, kiranya Tuhan juga terus menyertai, bahkan terus menolong selalu. Dan terus mohon, biarlah penolongan Tuhan, bahkan Tuhan boleh menyertai mereka selalu. Tuhan juga yang memberkati akan Kadim akan hari ini, yaitu Saudari Gisel yang Tuhan sudah boleh pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus menyertai dia dalam setiap aktivitas, dalam setiap tugas pekerjaan, bahkan setiap perjalanannya bersama dengan keluarga. Bahkan juga Tuhan, kiranya juga Tuhan yang terus menolong dan memberkati selalu. Bahkan juga Tuhan, juga terus mohon pertolongan Tuhan bagi teman kami, Cheryl dan Gisel, yang Tuhan tahu bahwa sedang dalam pergumulan karena duka cita. Tuhan yang kiranya terus menguatkan, bahkan terus menghiburkan, dan kiranya pengharapan, bahkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan boleh kurniakan kepada teman kami, kedua teman kami ini bersama juga dan keluarga. Jangan terus percaya bahwa Tuhan yang terus menolong, bahkan terus membimbing akan masa depan dari teman kami bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. Sampai juga terus berdoa bagi sama kami yang bergumul, baik mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang beban berat, bahkan juga janda runa, anak yatim piatu. Tuhan juga terus menyertai mereka. Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan, bahkan juga menghibur dan mengalihkan jalan keluar. Lebih khususnya Tuhan, kami juga bersama-sama menopang akan keadaan yang dialami oleh dunia, bahkan negara, bahkan daerah dan daerah kami, di mana wabah virus corona masih menyebar ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berada di atas semua ini, bahwa kekuatan dan otoritas Tuhan berada di atas semua ini. Karena itu kami juga terus mohon tuntunan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan bagi kami semua. Tuhan yang terus juga memberkati bagi mereka yang sakit, lebih khusus mereka yang terkena akan terjangkit penyakit ini. Kiranya Tuhan juga terus menyembuhkan, bahkan memulihkan mereka. Dengan terus mohon biarlah sukacita, bahkan pengharapan yang berasal daripada Tuhan, penguatan yang berasal daripada Tuhan, kiranya Tuhan kurniakan kepada mereka. Bahkan juga bagi para medis yang bertugas di garda terdepan, Tuhan juga yang terus menjaga mereka, melindungi mereka, namun juga terus melakukan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Sambil terus mohon biarlah sukacita, bahkan penghiburan, penguatan Tuhan, boleh terus kurniakan kepada mereka selalu. Bahkan juga itu untuk saudara-saudara kami yang mungkin terdampak, baik terdampak oleh kena dampak ekonomi ataupun sosial, dan juga terus menolong selalu bagi mereka yang terdampak ke dalam dampak ekonomi. Tuhan kiranya terus menolong, kiranya Tuhan membuka jalan, bahkan kiranya Tuhan mencukupkan akan kebutuhan mereka. Sambil juga terus berdoa bagi pemerintah, bangsa negara kami, di mana kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan boleh kurniakan kepada para pemimpin kami, agar mereka boleh dimampukan untuk dapat melaksanakan tugas mereka terlebih khusus dalam menghadapi penanganan kan virus corona ini, agar kiranya terus dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mengambil setiap langkah-langkah maupun keputusan-keputusan tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama juga terus mendoakan bagi seluruh pelayan Tuhan di muka bumi ini, terlebih khusus juga yang ada di Jemaat Mengikuti Hermon. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati selalu, Tuhan Yesus kurniakan hikmat, kebijaksanaan, bahkan terus mimpin, Tuhan yang terus memimpin selalu, agar biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga terus memberkati pelayanan remaja kolom 8, agar biarlah Tuhan terus menyertai kami semua, dan biarlah kami terus dipimpin untuk semakin dekat, bahkan semakin mengasihi Tuhan. Bahkan juga pelayanan di aras jemaat, itu pelayanan dan remaja di aras jemaat, Tuhan Yesus terus memberkati, agar biarlah terus boleh terlaksana dan boleh berjalan, dan boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan menjadi dalam kehidupan kami, karena semua yang menjadi kehendak Tuhan sungguh baik adanya. Sampai terus mohon ampun akan segala kesalahan dosa yang kami buat melawan Tuhan. Kami sadar doa ini belum sempurna ya Tuhan.
Karena itu biarlah doa ini boleh jadi dan boleh sempurnakan dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Ovan yang telah menuntun kita dalam doa syafaat. Kita akan menutup peribadatan kita pada malam hari ini. Kita menyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hidupku, terima kasih Yesusku buat apa yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menuntun peribadatan kami, Engkau sudah menuntun pembacaan perrenungan firman yang telah kami lakukan bersama-sama. Kiranya itu Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan Engkau menjaga melindungi kami dalam sisa aktivitas kami di sepanjang malam ini, dan kami besok dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh-Mu. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian peribadatan kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik, boleh selesai dengan baik. Selanjutnya diserahkan kepada Kak Boni. Terima kasih. Puji Tuhan, malam hari ini tetap terang 4 lagi, walaupun cuma terang 4, boleh melaksanakan ibadah Pemuda Remaja Kolom 8, tetap terang bersyukur, seberapa yang bergabung, orang boleh beribadah, tetap terang beribadah, jangan putus. Atas nama UPK Pemuda Remaja Kolom 8, mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Giselle yang sudah memimpin ibadah di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Saudari Giselle, kiranya apa yang dicita-citakan boleh dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih juga buat Saudara Giovanni Liud yang sudah mendoakan kita semua di malam hari ini. Tuhan kiranya juga memberkati Saudara Ovan, kiranya juga apa yang dicita-citakan boleh dibuat Tuhan berhasil. Dan atas nama UPK Pemuda Remaja Kolom 8, menyampaikan turut berduka cita pada keluarga Manengke Tololiu atas berpulangnya Ibu Els Tololiu Molontang. Beberapa hari yang lalu, memang orang berkerinduan untuk boleh bersama-sama, namun karena kondisi tidak memungkinkan, hingga orang tidak bisa bersama-sama dalam ibadah pemakaman. Sekali lagi turut berduka cita, Tuhan kiranya menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Untuk informasi ibadah minggu depan, Pan, so ada jadwal siapa memimpin? Belum sih. Kalau minggu depan apa boleh Penak Boni? Boleh, siap. Minggu depan. Iya. Kalau minggu depan, tolong boleh coba di Skype. Iya. Iya. Orang coba pakai Skype tadi sih, saya Iya, coba-coba. Iya, Kamu dengan Ovan saya coba-coba. DP tampilan lebih bagus apa lihat? Iya. Kurang lebih lama. Iya, enggak pakai batas waktu soalnya salah itu. 4 jam dia 4 jam. maksimal.
Oh, lebih lama sih. Mantap. Lebih lama. Iya. Lama. Cuma lebih batas orang 50 orang Iya, no, 50 maksimal. orang. Oh, enggak sampai 50 orang. Iya. Nanti orang mau coba no. Iya, Tadi sih baru ada coba ini malam, belum pernah sebelumnya belum pernah coba. Iya. Baru tadi ada coba. Nah, Itu mudah-mudahan. mesti sign in begitu le Kak atau Nah, cuma terima panggilan telepon. Oh, Jadi cuma lupa terima panggilan telepon, kan, Van? Nah, tetap Panggilan Skype, kan? kalau mau bikin mosi pertama mau bikin akun tetap. Bikin akun. Iya, Oh. bikin Oh, akun. akun Skype. oh, Iya, akun Skype Skype. begitu kan. Pakai mail sih boleh. Iya. Nanti kalau mau lihat siapa tahu boleh mau dapat DP tutorial, kalau kita mau share di grup supaya teman-teman lain boleh mau itu. Oh, Tapi kok boleh di handphone dengan boleh di PC. DP. Aplikasi. Iya. Cuman Van, itu Ya. biar maksudnya kalau yang cuma peserta biar orang nyanda install, nyanda download enggak apa-apa. Yang cuma peserta dan. Atau semua mesti download? Mesti download sih. Mar, kalau kita tahu kok kalau Skype kan dia rupa aplikasi bawaannya Microsoft. Dengan di setiap HP Samsung Galaxy pertama so ada dong. So aplikasi bawaan kok deh itu. Kalau Skype. Yang penting uninstall dari pertama. Kan di aplikasi kok so lama tuh Skype. Iya. Iyo. Belum top. Iyo kurang familiar. Lantaran kan ketuk Kalau masih. Pak Zoom yang sekarang ini no. Zoom kok dia top lantaran 100 orang tuh boleh satu kali. Iya. Dengan gampang diakses gitu. Iya, gampang diakses no. Dengan DP fitur ketuk kalau banyak yang boleh akses dan kalau full aku. Cuman kalau Skype kan dia kok kalau bilang kalau Skype rupa apa? WhatsApp begitulah. Kalau Skype. Oh. Tahu nggak sempat kan nggak pakai Ada. Kan kita nggak pernah. Dia rupa DP tampilan kalau bilang rupa WhatsApp sih. Kalau mau bilang Kita mau lihat pakai HP kalau ada.